Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3. Nah, sebelum kami ingin memberitahukan kepada kalian apa sih yang ingin kami lakukan, mari kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi saya Karantika, Saya Aini Nika Ramadhani. Saya Ainur Ridho. Saya Jiriski. Saya Ditya Widi. Saya Iksan Janto. Nah, jadi kami dari kelompok 3 akan membuat vlog tentang Upacara Hodo. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita simak videonya. Check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aini Nika Ramadhani. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara tentang upacara Hodo bersama narasumber kami yaitu Bapak Holik di kediamannya Desa Gudang. Nah, Bapak Holik mungkin bisa menyapa penonton dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Holik, pengamat seni dari Gudang Asem Bagus. Nah, itu adalah sedikit perkenalan dari Bapak Holik. Nah, tanpa mengulur waktu lebih lama lagi, mungkin langsung bisa kita mulai wawancaranya ya Pak? Bisa? Ya, langsung kepada pertanyaan yang pertama. Jadi, apa sih itu upacara Hodo? Kalau kita berbicara masalah upacara Hodo, tentunya kita harus mengetahui dasar-dasarnya dulu tentang apa itu Hodo. Hodo ini diambil dari kata bahasa Arab yaitu Hodo, artinya ketentuan. Dalam artian di sini ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ketentuan-ketentuan itu meliputi panas, hujan, atau bahkan tentang kehidupan kita sehari-hari. Dan kata-kata Hodo ini termaktub dalam bahasa Sanskerta juga, di mana bahasa Sanskerta ini disalin kembali oleh peradaban atau budaya Madura. Hodo berarti keseimbangan, artinya kita harus menjaga keseimbangan alam ini supaya terus berlanjut untuk selamanya. Dan Hodo sendiri dalam bahasa Sanskerta ini mempunyai makna di atas langit masih ada langit. Artinya apa? Setiap kehidupan, setiap sendi di dalam kehidupan manusia, artinya kita tidak boleh tinggi hati, sombong, dan lain semacamnya. Dan upacara Hodo ini terinspirasi dari upacara keket juga sebenarnya, di mana orang-orang zaman dulu, khususnya di desa Pariopo, tepatnya di Bantal, tarian Hodo ini diadopsi oleh orang-orang Madura asli sebenarnya, sama juga dengan tarian keket, yaitu tarian pemanggil hujan. Oh, jadi bisa dikatakan bahwa upacara Hodo itu namanya diambil dari akulturasi bahasa Sanskerta dan juga bahasa Arab, begitu? Ya, asal dari katanya adalah bahasa Arab. Hodo artinya ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kalau bagi kita selaku umat muslim itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana panas, hujan, maupun musim-musim maupun musibah atau keberuntungan yang terjadi di dunia ini adalah Hodo dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, langsung kepada pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang menjadi pembeda upacara Hodo dengan upacara keagamaan yang lain? Pembedanya adalah upacara Hodo ini memiliki tingkatan-tingkatan atau fase-fase yang sangat lama dan rumit. Beda seperti upacara-upacara pada umumnya, seperti upacara pembersihan diri dulu, upacara pemilihan orang-orangnya, maupun upacara pemilihan apa yang akan disuguhkan nantinya di sana. Itu tidak boleh sembarangan orang, tidak boleh sembarangan suguhan, atau tidak boleh di sembarang tempat juga. Lalu pertanyaan yang ketiga, bagaimana peran masyarakat dalam menjaga tradisi Hodo? Kan mengingat kalau saat ini cuaca sedang lagi panas-panasnya, tapi sepertinya upacara Hodo ini masih belum dilakukan. Kita kembali atau kita flashback kepada yang lalu-lalu. Kebanyakan dari generasi kita, khususnya generasi para pemuda dan pemudi kita, ini sudah teracuni oleh budaya-budaya yang terjadi di luar negara kita, khususnya dari negara-negara barat sana, dari negara-negara di sekitar kita, khususnya negara-negara Asia seperti Korea,
seperti Taiwan, seperti Cina, itu sudah masuk, sudah istilahnya sudah meracuni pikiran anak-anak muda kita. Padahal kekayaan atau seni yang kita punya itu adalah lebih kaya dari negara-negara barat sana, lebih kaya dari negara-negara Asia kan. Tapi anehnya apa? Pemuda-pemudi kita seolah menutup mata atau memandang sebelah mata tentang kesenian-kesenian kita sendiri, seperti kesenian upacara hodo. Padahal hal yang semacam ini ya meskipun hal yang klinik, katakanlah hal yang di luar nalar kita, ini adalah budaya yang harus kita lestarikan di daerah Asembagus ini pada khususnya, terutama di Desa Pariopo, tepatnya di Desa Bantal sana. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dijelaskan bagaimana rangkaian dari upacara hodo itu sendiri? Baik, saya jelaskan dari awal sampai akhir. Pertama, hal yang pertama kita ketahui dari upacara hodo ini adalah istilah kata tadi sudah kita bahas. Dan yang nomor dua adalah bagaimana tata cara hodo ini dilakukan. Nah, para pemuka adat, nomor satu saya jelaskan di sini, para pemuka adat di sana, khususnya di Desa Pariopo, Bantal sana, memilih orang-orang yang terpercaya, khususnya orang-orang yang bisa melakukan upacara-upacara hodo ini dengan teliti, seksama, bahkan khusyuk, istilahnya khusyuk di dalam hal ini, khusyuk pada Tuhan Yang Maha Esa untuk benar-benar melakukan ritual-ritual yang sangat panjang ini. Dan yang nomor dua adalah para pemuka adat di sana memilih 10 orang yang akan dijadikan, atau lebih tepatnya yang akan melakukan ritual atau upacara ini di satu tempat. Dan yang nomor tiga adalah di mana 10 orang ini akan mengikuti perintah dari ketua adat setempat untuk melaksanakan penyucian lahir batin di sungai yang bernama Sungai Pesucen. Di sana di Desa Pariopo ada satu sumber mata air sungai yang bernama Pesucen, di mana 10 orang ini akan disucikan lahir batin oleh pemuka adat dan istiadat setempat. Istiadatnya begini, dari 10 orang yang terpilih itu nantinya akan dimandikan satu persatu oleh pemuka adat setempat, baik lahir maupun batin. Caranya mereka akan dimandikan, setelah itu diberi wejangan-wejangan yang berhubungan, tidak boleh bersentuhan dengan orang lain, tidak boleh makan makanan sembarangan, artinya makanan-makanan yang tanda kutip diharamkan oleh agama di sini. Yang itu penantiannya selama 1 minggu sebelum melakukan ritual tersebut. Nah, setelah penantian selama 1 minggu ini sudah selesai, barulah mereka diarak ke tempat di mana tempat ini dinamakan situs Batu Tomang di sana. Batu Tomang ini berbentuk batu raksasa yang sangat besar, berbentuk segitiga, ya, di mana batu raksasa yang berbentuk segitiga ini seperti tungku. Kata orang Madura ini, tungku ini dalam bahasa Madura disebut tomang. Nah, di tengah-tengah ini terdapat yang namanya sesajen-sesajen yang sudah dipersiapkan. Nah, sesajen ini sudah dipersiapkan oleh orang-orang tertentu juga. Di antara 10 orang yang terpilih ini, 10 orang lagi ini menyiapkan sesajen-sesajen yang sudah berisi mantra-mantra atau doa-doa. Ada yang mempersiapkan kemenyan, ada yang mempersiapkan minuman, ada yang mempersiapkan makanan-makanannya, gitu. Dan nomor 4, ini yang paling penting. Nomor 4, ini adalah acaranya para pemuka, para petinggi setempat, atau para ulama atau kiai-kiai, di mana para kiai-kiai ini berdiam diri di suatu tempat tersebut. Gunanya dilakukan supaya apa? Supaya kita tidak terjebak kepada dosa yang bernama dosa syirik, ya kan? Sebab
ritual ini mintanya bukan minta kepada selain Tuhan Yang Maha Esa, bukan, tapi tetap minta kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, seperti kepercayaan kita selama kita Muslim, kita memintanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap seperti itu. Makanya kenapa ulama-ulama dan kiai setempat ini diundang juga agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara pemuka, petinggi, dan para kiai dan para ulama. Dan langkah yang kelima, langkah yang kelima ini tak kalah pentingnya juga. Dan langkah yang kelima ini adalah di mana sudah dilaksanakannya tari-tarian Hodo tersebut di situs Batu Tomang itu. Dan Batu Tomang ini tidak bisa dipindahkan. Situs ini tidak bisa dipindahkan karena apa? Karena situs ini sudah sejak lama dijadikan tempat ritual Hodo ini, sudah sejak zaman dulu, sudah sejak zaman Hodo ini dilakukan oleh masyarakat Palopo. Sebab di sanalah letak tarian-tarian ini dilakukan. Nah, setelah tarian-tarian itu, barulah perannya kiai dan para ulama ini memberi wejangan atau ceramah, dan setelah itu berdoa. Setelah berdoa, mereka melakukan hal yang terakhir. Apa itu? Sholat istisqa. Selain sudah melaksanakan tarian-tarian tersebut, ritual-ritualnya sudah dilaksanakan, baru para ustadz, para ulama, mereka untuk selalu berhati-hati menjaga adat istiadat ini yang berupa tarian sakral ini. Orang-orang di sana menyebutkan tarian Hodo ini adalah tarian yang sakral. Tidak ubahnya dengan tarian keket. Tarian keket ini sangat berbeda sekali dengan tarian Hodo. Sebab apa? Kenapa disebut beda? Karena meskipun tujuannya sama adalah untuk memanggil hujan, tapi tarian keket ini tidak melalui tahapan-tahapan atau tingkatan-tingkatan seperti yang terjadi di tarian Hodo, kayak menyucikan diri. Enggak. Kalau tarian keket ini biarpun orang dalam keadaan kotor bisa melaksanakan. Artinya apa? Tarian keket ini adalah tarian syukur atau tarian untuk meminta hujan juga. Gitu. Oh, ternyata rumit sekali ya untuk melakukan upacara Hodo ini. Nah, kita langsung kepada pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana upacara Hodo mempengaruhi dan memperkaya budaya di identitas daerah Asem Bagus. Nah, kita kembali lagi pada diri kita masing-masing. Kita sebagai warga Asem Bagus bukan seharusnya lagi, tapi wajib untuk menjaga adat ini supaya ke depannya lebih lestari dan lebih terjaga. Karena seperti ucapan saya tadi, tergantung dari generasi mudanya. Kalau generasi mudanya ini mau untuk membawa Asem Bagus dengan aneka ragam budaya seperti tari keket, tari Hodo, apapun itu, kalau remajanya baik putra maupun putri ini bersedia untuk memajukannya, insya Allah ke depan kita bisa untuk memajukan kembali. Terutama ya dari kalian-kalian ini selaku generasi muda, ya tidak hanya kalian generasi muda, bahkan para tetua-tetua kita, bahkan para pejabat atau petinggi kita harusnya mengambil langkah-langkah yang sedemikian rupa. Gimana caranya membangun atau menjaga tradisi yang sudah ada sejak lama ini, yaitu berupa tari keket dan tari Hodo ini. Begitu. Dan ada tambahan lagi dari saya, sebenarnya tari Hodo ini adalah tari yang sangat tua, di mana tarian ini adalah peninggalan dari Damar Wulan. Siapa itu Damar Wulan? Damar Wulan ini adalah generasi akhir dari penerus Raden Brawijaya. Raden Brawijaya V dari Majapahit, di mana pada saat dia melewati Desa Batal, Damar Wulan ini adalah Desa Batal ini adalah jalur lintas dari Laskar Majapahit dulu kan. Tempat jatuhnya Majapahit di mana? Di Belambangan, Banyuwangi sana. Itu karena Damar Wulan pada saat itu prihatin melihat desa Panopo yang kering kerontang, maka Damar Wulan melakukan tarian-tarian ini
untuk memanggil hujan. Tarian ini sebenarnya bukan bernama tari hodo. Bukan. Tari hodo ini ada sejak zaman pertengahan juga, antaranya 1800-an. Itu adalah abad pertengahan di mana Belanda masih menguasai negara kita. Sedangkan tari hodo sendiri sebenarnya sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit dulu. Dan dari zaman ke zaman tarian hodo ini berangsur-angsur berubah bentuknya, sebagaimana yang kita tahu negara kita yang mayoritas adalah umat Muslim, sedangkan Dhamma Bulan ini terah darahnya itu adalah agama Hindu. Ya. Jadi lambat laun adat istiadat ini dijaga, ya, terutama saya kira demikian. Baik, itu adalah sesi wawancara kami pada hari ini bersama Bapak Holik. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas informasi yang sudah diberikan oleh Bapak Holik mengenai upacara Hudu. Sekian wawancara dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.